Ada beberapa yang ingin saya sampaikan, Pak. Saya bukan ahli fikih, jadi jangan menganggap kemudian karena saya di sini saya kemudian mahir ilmu fikih, tapi saya lebih menitik beratkan kepada sejarah dan berbagai kajian-kajian tafsir yang ada di dalam Islam yang kemudian membentuk firqah-firqah. Nah, saya mau cerita itu secara historik, secara sejarah, dan juga bagaimana kemudian secara genealogi sejarah, perjalanan sejarah itu kemudian Islam terpecah belah dalam berbagai tafsir-tafsir. Termasuk nanti muncul ada yang Syiah, kemudian ada yang menamakan dirinya Sunni dan sebagainya. Ini sejarahnya gimana kok bisa gitu terbentuk hal-hal seperti ini. Dan kemudian kita semua sepakat bahwa Syiah ini secara perspektif dari Sunni mengatakan bahwa Syiah ini bukan bagian dari Islam. Tapi kemudian orang Syiah juga menganggap orang Sunni ini bagian dari Islam. Pada akhirnya tuding-menuding seperti ini terjadi karena persoalan-persoalan politik pada zaman Khulafaur Rasyidin. Nah, ini nanti saya ceritakan secara sejarah. Satu hal yang ingin saya sampaikan di sini sebagai satu keilmuan awal adalah hari ini saya sedang menekuni berbagai kitab-kitab sejarah yang mungkin agak kontroversial karena saya ingin membandingkan dengan salah satu kitab tarikh yang paling dasar yang sering dipakai oleh umat Islam, yaitu Tarikh At-Tabari, terutama yang berhubungan dengan khalifah, khilafah, al-umam, wal-muluk dan sebagainya. Nah, saya membaca salah satu kitab sejarah yang paling terakhir ditulis oleh salah seorang penulis namanya Imam As-Suyuti. Nama kitabnya adalah Tarikhul Khulafa. Ini memang menjadi banyak sekali pertentangan-pertentangan di situ yang mungkin jarang diceritakan orang karena agak sedikit tabu kalau diceritakan. Terutama misalnya nih, satu contoh yang paling kontroversi adalah yang ditulis oleh Imam Suyuti pada abad ke-13 Masehi ini adalah tentang bahwa ditulisnya oleh Imam Suyuti, meskipun ini hanya saya bercerita tentang penceritaan di dalam Tarikhul Khulafa, tapi tolong ini jangan diyakini bahwa ini pasti benar. Karena ini adalah pemikir-pemikir Islam pada abad pertengahan yang kemudian merawikan dari berbagai penukil-penukil sejarah termasuk Ibnu Asakir, Ibnu Sa'ad dan sebagainya. Yang mengatakan di dalam Tarikhul Khulafa bahwa dua orang yang selama ini kita kenal wafat secara normal, ternyata menurut Imam Suyuti itu diracun. Nah, ini kan sangat shock buat kita. Karena yang dikatakan wafatnya diracun itu adalah Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar. Selama ini kita tahu beliau berdua ini sakit. Tapi Imam As-Suyuti mengatakan itu. Tapi kita jangan menganggap bahwa ini adalah kebenaran. Karena di kitab sejarah yang lain tidak diterangkan itu. Nah, artinya apa? Bahwa satu kitab sejarah ini memang bisa berbeda perspektif. Terutama ketika kitab sejarah ini dipengaruhi oleh persoalan-persoalan politik. Nah, persoalan politik inilah kemudian yang membuat Islam ini terpecah belah dalam berbagai aliran-aliran tafsir. Ini saya mau cerita dari soal ini. Dan kemudian politik ini juga yang membuat umat Islam saling membunuh sesama orang Islam dan orang Islam saling berperang sesama orang Islam. Persoalan-persoalan politik. Nanti saya akan ceritakan soal ini karena kita tahu bahwa pada akhirnya Sayyidina Utsman ibnu Affan juga dibunuh oleh sesama orang Islam, dan kemudian Sayyidina Ali juga dibunuh oleh sesama orang Islam, dan kemudian juga Sayyidina Hasan juga diracun oleh sesama orang Islam, Sayyidina Husain juga dibantai oleh orang Islam, dan kemudian pembunuhan-pembunuhan sesama orang Islam itu terjadi karena persoalan-persoalan politik. Sunni Syiah terbelah dan bermusuhan hingga hari ini selama 1400 tahun juga karena persoalan politik. Perang sesama orang Islam, perang Jamal, perang Siffin, perang Hurrah, perang Nahrawan, perang Zab, ini semua adalah perang-perang yang melibatkan sesama orang Islam, saling bantai sesama orang Islam karena persoalan politik. Oleh karena itu kemudian ada khalifah kelima pada zaman Bani Umayyah. Beliau ini adalah cicitnya Sayyidina Umar bin Khattab. Nama khalifah ini adalah Umar bin Abdul Aziz.
membuat satu terobosan baru untuk menghentikan semua ini. Selama 60 tahun setelah Sayyidina Ali wafat, kemudian diteruskan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, caci maki sesama orang Islam ini dilakukan di masjid. Dilakukan di dalam masjid. Masjid yang terafiliasi ke Sayyidina Ali mencaci maki Muawiyah. Masjid yang terafiliasi kepada Muawiyah mencaci maki Sayyidina Ali. Ini berlangsung selama 60 tahun. Sampai kemudian Bani Umayyah ini menginjak ke khalifah kelima, namanya Umar bin Abdul Aziz, membuat satu terobosan dan mewajibkan khotib Jumat harus menghentikan caci makinya. Karena caci maki itu disampaikan oleh khotib ketika Jumatan. Yang Sayyidina Ali dicaci maki. Nah, ini embrio perpecahan antara Sunni dan Syiah terjadi di sini, sehingga kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini harus dihentikan. Lalu kemudian khotib Jumat itu diwajibkan di akhir khutbahnya itu membaca surat An-Nahl ayat 90. Nah, ini dilakukan di sini, insya Allah dilakukan di sini. Surat An-Nahl itu. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ini dibaca oleh khotib. Supaya kita melupakan caci maki itu, maka kita harus punya empati dengan sesama saudara muslim. Dan sejak saat itu politisasi agama di masjid dihentikan di dalam Islam. Tidak boleh lagi. Kenapa ini harus dihentikan? Karena masjid tidak boleh dikotori oleh kepentingan-kepentingan politik. Tidak boleh berkampanye politik di masjid. Sejak zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, bahkan ini menurut jumhur ulama dan para ahli sejarah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini dianggap sebagai Khulafaur Rasyidin kelima. Karena saking hebatnya beliau memimpin, sayangnya beliau memimpin menjadi khalifah hanya 2,5 tahun. Karena kepopulerannya beliau dan kehebatan beliau memimpin, kemudian saudara-saudaranya ini merasa iri dan akhirnya beliau wafat diracun oleh saudara-saudaranya sendiri, oleh keluarga Ibnu Hakam. Nah, ini diterangkan di dalam Tarikhul Khulafa. Tapi untuk soal Umar bin Abdul Aziz ini, semua kitab sejarah, Ibnu Athir, Ibnu Katsir, At-Tabari dan juga Al-Mas'udi semua sepakat dengan cerita ini.